Kembali lagi di pojok debat. Ini mungkin pojok debat yang aneh ya buat kalian ya. Karena biasanya kita ada di sana di studio kecil kita yang legendaris itu, tapi hari ini kita harus ke ruang tamu. Iya. Kenapa? Karena kita baru saja selesai live reaction Man City lawan Liverpool yang berhasil dibabat habis oleh Liverpool 2-0 dan ini sudah jam kira-kira 2:30 pagi. Jadi kayaknya susah kita kalau masuk ke studio lagi harus pindahin barang. Jadi kita maklumkan aja kalau kita podcastnya hari ini dengan layout seperti ini. Tapi menariknya dengan layout seperti ini gue bisa bawa banyak orang. Itu menariknya. Jadi lebih seru ya. Hari ini kita berenam, gue temenin sama dua duo pramusim dan dream team. Ini ada Nugi Nagat, ada Bung Hasan, ada seperti biasa Basya, Bang Karim Nasar dan Mat Amrabat. Itu dia. Hari ini kita mau recap game week berapa ya? 29 ya? 26 Game week 28 29. 27 Oh, 27. 27 bang. Blank game week, sorry. Bentar. Orang-orang nih. Kita 29 apa? blank game week. 27 sekarang. Iya. 29. Kita review. Iya, soalnya blank game week 29 ini. Kita review EPL game week 27. Let's go. Let's go baby. Terus. Oke, pertandingan pertama, pertandingan yang paling early, salah satu tim besarnya itu Everton melawan MU. Terjadi di Emang kita bahas tuh game. ya, harus dong. Yang terjadi di Goodison Park, stadion legendaris, stadion yang akan ditinggalkan di akhir musim. Yes. Di babak pertama, MU harus tertinggal 2-0. Tapi akhirnya dengan semangat yang sangat membara. Yes. Dan ini yang gue mau bahas hari ini karena terpecah nih fans MU. Sebagian setengah ada yang mengapresiasi fighting spiritnya karena bisa comeback ke 2-2. Setengahnya lagi. Yang setengahnya lagi masih dengan spirit yang sama, spirit yang kayak Karim, loyo aja gitu. Loyo aja. Gue nggak gini. Gue Enggak. Menurut gue ya, ini kita bahas sama rame ya. Mentalitas fans MU sekarang tuh bukan hate Amorim atau bukan Amorim out, tapi totally nyerah, totally pasrah. Iya nggak? Menurut tuh gitu nggak? Karena Betul. gini. Kita tuh di agama diajarin ada 3 tahap. Apa tuh? Yang pertama berdoa, berusaha. Pasrah. Ya akhir kan ikhtiar. Tawakal. Biarkan ikhtiar kan berusaha, lu gimana? Tawakal. Tawakal. Typo 2:30. Udah tinggal ditawakal gitu. Mau gimana? Bener. Usahanya belum lah. Usaha belum. Kita udah kompor-komporin ya, yo. Kurang usahanya. Kurang. Mau gue kayak fans Arsenal ya. Nggak, kalau kita mundur sedikit ke pra Ineos sampai akhirnya jadi managed by Ineos. Yes. Dan take overnya Amorim sebagai head coach. Yes. Sebenarnya leap perubahan besarnya ini sekarang apa nanti? Bahkan ada yang besar lagi. Pasti nanti lah. Prediksi lu berapa tahun lagi? 3 tahun. Nah, ini gue ngeliat Enggak, gue nggak nanya hasil jadinya kapan. Tapi dari momentum tadi gue bilang Ineos take over. Ya kan, Jim Ratcliffe yang terkenal dengan sporting backgroundnya gitu kan. Terus Ruben Amorim yang menjadi cahaya baru setelah Ten Hag dianggap fail. Nah ini tuh bener-bener puncaknya perubahan MU. Apa akan ada perubahan lain? Ntar bakal ada perubahan lagi. Menurut gua kita bakalan lihat di sisi the next directornya, sporting directornya siapa? Yang gantiin Dan. Apa? Yang gantiin Ashworth. Yang gantiin Ashworth siapa? Kita harus Emang sorry, gue potong. Emang info dulu, emang di Rashford mau cabut? Udah keluar. Ashworth keluar. dipecat. Apaan alasannya oke. tuh? Kenapa dia? Ya mau Enggak, gimana, cuma enggak, dipecat karena dia dipecat. waktu itu nyaranin Graham Potter. Dia Ten Hag di stain sama dia itu. Enggak, dia Salah satu sebab. Iya itu juga ngerasa juga. alasan terbesar next pelatih yang mau dia namanya Graham Potter atau Thomas Frank. Dia tuh mau yang gitu-gitu. Southgate juga. Iya, Thomas Southgate. Iya. Dan Ya, dia apa paling masalahnya? Southgate jelek banget. dan dia paling nggak setuju datangnya Amorim. Oh gitu. Sama kayak gue berarti dia. Jadi iya benar Iya, Karim. lu siapa? Bukan. Gua juga- Ashworth terjadi dispute perbedaan Yes. antara Ashworth sama board Pastilah. yang ingin langsung mengganti Ten Hag. Oh. Iya. Tapi Yang insist setuju Ten Hag out siapa? semua kecuali Ashworth. Oh, Ashford Ten Hag in. Karena menang di FA final. Dianggap ini waktu itu United full squad, gak ada yang cedera. Kasih dia harapan. Iya, Sialan dangkalan tuh. betul, kurang ajar jujur. Oh, lu enggak ada di barisan itu? Akhirnya enggak, setelah Amorim take karena telat,
Terus kan sekarang berantakan, dianggap Ashworth paling bertanggung jawab. Akhirnya dipecat. Itu narasi begitu. Gue ngerasain energi-energi yang apa namanya kalau mimpi kita ngerasain lagi apa? Ya, dejavu. Ini adalah dejavu ketika Ten Hag baru masuk MU nih begini nih. Beda. Enggak, maksudnya reaksi lu orang. Enggak, di saat Ten Hag masuk dari awal gue udah percaya. Itu kan buat eras come to an end itu mah berat itu. Di saat Ten Hag masuk kan ekspektasi season pertama Champions League menang nih gitu kan. Oh, kejauhan. Iya kan anggapannya seperti itu. Iya, agak makanya season pertama kita udah dapat Premier League ini. Kalau sama Amorim udah mawas diri aja gitu. Ya, itu Oh, jadi lebih turun ekspektasi lo. Ekspektasi lebih turun karena mikirnya gini sekarang. Misalnya Amorim nggak berguna, apa next step-nya? Kita udah manggil semua tipe pelatih yang ada. Iya. Berarti semua bukan salahnya tipe dia pelatih juga. kita udah punya nih. Udah ada Jose Mourinho, Luis van Gaal, kita Ole Romeni, Bukan, Oleh Solskjaer. benar. Oleh Alatas. Iya. Terus ada juga Ryan Giggs. Iya. Player manager. Ryan Giggs 2 match udah. Sekalipun jadi main dia. Caretaker. Terlalu Nistelrooy. banyak. Ralf Rangnick. Oh iya benar. Mau siapa nih? Pelatih kayak gimana lagi gitu? Kuncen semua. David Moyes. Thomas Frank. Sekarang problem tuh bukan di pelatih. Maksudnya udah nggak bisa cap-cip-cup lagi. Iya. Ini udah waktunya MU ini dibenahin bukan dari sisi coaching lagi. Iya. Tapi mungkin ada something wrong dari scoutingnya, dari prinsipal-prinsipal yang dibangun di klub. Atas, iya. Mungkin ada mentalitas di sana, ada culture yang harus dirubah gitu Iya loh. kayaknya. Sama gue ngerasa gue kurang apresiasi ruangan sana ya jujur. Kenapa? Ruangan sana nih ini kan ada gantungannya, enak ya. Agak pegel jujur begini. Kurang apresiasi. Kurang apresiasi ruangan situ gua. Pegangin pai. Pegangin Mike Karim pai. Atau enggak ada kayak band kuburan aja ada orang di belakang depan. Nah, Rizky Kontos. kalau menurut gue MU kan setelah Ferguson krisis identitas. Ya. Iya. Identitas permainan, identitas klub seperti apa? Fans. Dianggap Bisa fans identitasnya the way bermainnya dengan Amorim nih pertama kali punya identitas baru. Position yang rigid seperti itu. Tapi ya telat juga. Jadi benar gue setuju sama Karim, kita ini sekarang fans MU saran gue menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Pertinggi tawakal Anda. Jadi ya sebagai fans MU punya kelebihan untuk kita bertawakal gitu. Jadi, Betul, kita udah nggak expect sekarang tiap match akan ada menangnya. karena ya Orang Oh, Kalau gini mending root dulu nggak sih Bayern Muslim tahan. itu kan yang tadinya gue bilang, gue gombor-gomborin di ruangan yang Enggak, kalau gue malah juga behavior transfer kita juga Oh iya, tapi sekarang lihat pas-pasan. Januari. transfer pertamanya Amorim bagus loh. Dorgu. Patrick Bagus, Dorgu. Iya. lumayan lah. Lumayan. Decent. Lumayan aja. Maksudnya Oke. udah ngeliat nih, oh gini nih pemain satu. Yang diinginkan Amorim. Iya. Iya. Contohnya yang seperti ini. Nextnya ke depannya kita udah tahu ini udah bakal operasi susuban. Tapi pertanyaannya mau nggak kalau misalnya Amorim menawarkan kepada pemain-pemain yang sesuai dengan kapasitasnya dia, dia mau apa nggak? Mau apa? Mau apa? Mau nggak join dengan kondisi klub kayak gini? Dan lu nggak masuk UCL, siapa yang mau? Sejak kapan pemain nolak MU? Wow. Sekarang Pemain gini besar nolak lo MU. lo Gua masuk setuju sih sama followers dia. lo Gue nanya siapa? lo United player Gi. Siapa Iya. gue tiba-tiba Lo jadi main MU. Ya kalau gue ditawarin klub lain karena gue bagus tapi sesuai sama kriteria Amorim juga. Enggak, MU punya gini nih, walaupun MU secara real sepak bola berantakan total ya. Tapi MU adalah nama yang besar. Iyalah. Secara brand value di rumah setiap orang tua yang anaknya pemain bola itu MU tuh Tapi balik apa? lagi itu adalah nama yang buruk ketika dia masuk MU pada saat itu. Jadi kayak nggak harum-harum amat nih. Ya kalau misalnya dikasih unjuk visionnya, ini kita mau kayak begini, ini sekarang bukan balapan, maraton. Sekarang nih Amorim bakal membawa pemain-pemain dan Ineos bakal bawa pemain yang bukan pemain buat balapan, tapi pemain buat maraton. Kita udah harus Kayak Chelsea dong Tapi kita. yang menarik Assalamualaikum. beda Anda yang pengen gue agak mention dikit, agak mulai decline-nya cara permainan yang seperti Pep Punya cara. Guardiola. Yes. Dan Amorim ini kan disciple-nya Pep. Jadi Emang dia connect?
Bukan connect, dia satu mindset dengan Pep. Tapi dari gaya pakaiannya kemarin kita lihat udah mirip sih, pakai sweater kan kemarin. Enggak, Kemarin kalau- siang. enggak, kalau sore. fashion kerenan Amorim. Amorim lah. keren. Tapi ini kan fashion. banyak- Bang fashion ya. Oke Fashion, lah, boleh, iya. fashion, Iya, boleh, keren. boleh. Semua Orang keren. Kemarin ada. gue menyontoh Amorim loh. Muka lebih bagus, muka Masih lebih PR lagi. Kemarin sih dari bercahaya. style udah ngikutin Guardiola tuh. Amorim. Kali pakai jaket langsung loh. Keluarga lebih bagus Amorim. Maksudnya Gimana lanjutin disciple Pep? oh iya. Tadi sampai mana gue? Disciple-nya Pep. Aslinya Nah, sekarang kan ada teori bahwa permainan yang sangat rigid positionist ini udah mulai decline. udah mulai kembali ke sepak bola dulu. Katanya ini arahnya mau hybrid antara pragmatisme dengan positioning football. Ada Nah, contohnya? Amorim yang terkenal dari Sporting Lisbon dan sebelumnya dia 3-4-3, ini orang tetek. Iya, idealis. Gue berharap dia juga assess juga gitu. Gue berharap dia Mengkaji ada- ulang. Iya, ada evaluasi, ada assess dengan Mengkaji ulang. fenomena ini. Nugi Iya. KBBI Nugget. Iya, agak BI dia anaknya. Iya, Gue iya. setuju, ulang. gue setuju juga sama Mat ya. Jadi memang relation football ya. Relation. Jadi bukan posisional, tapi relasional. Iya, iya, relationship. Tapi Jadi kalau- kedekatan antar pemain trust. Itu kan Iya, zaman dulu iya, kan. iya. Iya. Nggak perlu diatur lo Iya. ke kanan gue ke kiri nggak perlu. Tapi Gua ada percaya trust, lo. ada bonding, Iya. ada chemistry. Itu memang sekarang lebih dipercaya. Maksudnya orang udah ninggalin posisional udah mulai mau balik ke Udah relationnya. mulai, iya. Nah, itu di beberapa problemnya gini tapi jujur aja kalau kita lihat skuadnya MU, gak ada faktor X sana. Enggak ada. Kosong. Gak ada. Kosong. Khususnya ya, jujur gini. Khususnya di 3-4-3 lu perlu 2 nomor 10. Atau 1 nomor 10 yang extraordinary dan lu nggak punya. Betul, baru satu lah. Enggak. Siapa? Nggak ada. Nggak Makanya ada. Nggak ada. Gue setuju sih. Kita perlu temennya Bruno. Temennya Bruno. Bruno Iya. tuh udah nggak nomor 10. Setuju lagi Bang Bruno. Bruno pun udah nomor 8. Menurut gue saatnya juga ngejual Bruno. Dan 3-4-3. Lu setuju sama dia? Udah selesai, udah selesai. Menurut gue saatnya ngejual Bruno. Bukan kualitas, bukan based on kualitas. Lu harus bukan upgrade juga. Bukan upgrade sih, menyesuaikan karakteristik. Lebih ke style mainnya. Iya, menyesuaikan Sekarang gini, karakteristik lu pelatih. menaruh di 3-4-3, lu menaruh Bruno di mana? Bingung. Iya, karakteristik pelatih nggak Lama masuk. nggak ada 8 di 3-4-3. Iya, nggak ada. Itu kan 6 sama 8 langsung. Nggak ada. 6-10. Kalau Amorim 6-10. Enggak, 8, 26. bukan 26. Oh iya. 26. Di mana 6 yang satu bermain sebagai di playing playmaker. Sebagai lebih ke sedikit box to box. 8. Iya, tapi menurut gue ya, Bruno bagusnya di 4-3-3. Oh iya benar, Iyalah. gue setuju. Bruno bagusnya di situ. Iya. Cuman di saat sekarang Manchester United krisis dengan pemain yang bisa membawa bola dari ujung wal ujung, ya itu Bruno. X faktornya Enggak, tapi ada Bukan Ahmad sekarang, Diallo ngomongin menurut gue nanti. X faktor. Iya itu. Ngomongin nantinya bukan ngomongin sekarang. Oh iya gue ngerti. Dia semua pada nantinya dijual. Enggak, emang keadaan MU sekarang nggak bisa buat 4-3-3. Nggak, Sebenarnya bisa. Nggak, Amorim udah Kenapa ngomong. dia idealis? Sebenarnya Nggak, bisa. dia udah ngomong. Kenapa dia idealis? Alasannya apa? Amorim sudah ngomong berkali-kali, I will not change my Amorim gitu. philosophy, I will not change my style of play. Di situ aja udah aneh. menurut gua. Bukan, beda. gini lu jangan salah. Dia mau kasih tahu ke ngeimplan bocah Arteta. sesuatu. Emang awalnya sakit, tapi habis itu enak. Nah, kayak apaan tuh? Ya begitu pokoknya maksudnya. Amrabat. Awalnya susah. Gini loh, Iya. di saat lu believe in something, lu bangun dari awal dari nol, itu susah. Pas sudah dapat jegrek. Berarti Jalan. resiko- Air udah air. Kalau lari. enggak, berarti Awalnya sakit kan? resikonya dia gede nih. Dia udah ngomong kan the storm will come. Ini Iya. makanya sekarang stormnya. Dia dibilang dari awal dia udah bilang. Dia udah terang-terangan. Enggak, artinya resiko dia gede nih kalau musim depan masih di Storm Welcome ya udah. Dengan kayak ini. Kan proses naik tangga. Sekarang nih kita ngerasain pemain-pemain pembeliannya yang dulu, pemain-pemain dulu yang sampai sekarang masih ada. Yang jujur udah mulai capek. Lu tau Seperti? nggak? Lu tau udah ada leak lagi MU yang terbaru? Siapa? Ada dua leak terbaru. Yang pertama pemain udah mulai nggak trust. Beberapa pemain dengan Itu style leak of sama play-nya Amorim. Siapa? Waduh. Siapa yang delik? Garnacho lagi itu yang leak. Ada yang leak. leak. Ruang ganti. Ada yang Oh, leak, iya. ruang ganti udah mulai berubah. Kedua, Yang kedua, ada emailnya dari Mulai Omar, lagi. Omar Berada bilang jangan kalau ada yang nge-leak lagi kena loh. Di-leak juga tuh email. Tapi yang enggak- leak Galil Adab. gini. Kurang ajar apa yang nge-leak. apa yang menjadikan pelatih mempunyai otoritas didengar maksudnya sama pemain full terus sama board sama fans apa Apa? menang Ya. ketika pelatih
keep winning, menang, apalagi juara, mereka akan Mendengarkan. dia akan sampai di satu level yang udah Disegani. susah untuk dispute. Tapi- Wajar Amorim sekarang nggak trust karena dia udah capek, hasilnya kayak apa? Kayak Bandung. Kayak sekarang. Cuman maksud gue gini, Amorim itu di saat sekarang harus agak melenturkan idealisme menurut gue. Nah, itu gue setuju. Sampai Agak akhir berat. season aja dia Buat nyelamatin diri dulu dah Iya, sengaja. enggak, artinya buat keadaan ruang ganti kan, buat Karena keadaan ruang ganti. Karena lo nonton sekarang, puzzle-nya ini udah mulai kebentuk. Lo nonton sekarang, jujur, pas kemarin lawan Everton, menurut gue 2-2 tuh nggak nunjukin gamenya. Gue respect sama 2-2. Nggak Gue respect sama game MU, apalagi di babak kedua. nggak nunjukin game yang di mana. Masih fluktuatif menurut gue. Lo kalau pas lawan Liverpool juga bisa bilang puzzle-nya udah mulai kelihatan. Beda, Mat. Beda. Bedanya. Perbedaan dari cara permainannya, Mat. Lo harus Udah lihat mulai gimana- terbentuk gitu. Udah mulai Ini terbentuk. mikro perspektif mikro yang lu harus di defense sih. Nah, gua Nggak, paham. kalau lu nonton dari luar nggak bakal, lu mungkin yang lu nonton dari minggu ke minggu, iya. lu ngelihat. Iya. Ngerti nggak? Iya. Mulai. Perubahan kecilnya Iya. terlihat. Tapi gini, tapi gua maksudnya ada experience di fase itu gini loh. Gua paham lu perlu rebuild segala macam. Lu kalau contohnya di gua ya, di musim pertama Arteta takeover yang kita peringkat 8 dari Emery, itu squad kita bisa menang Europa League dan masuk Champions League. Tapi kita kalah. Ini menyebabkan apa? Di tahun depannya kita secara keuangan itu krisis, kita nggak bisa rebuild sesuai apa yang kita mau. Betul. Oh, berarti lu ngerasa ada hope pada saat Iya, waktu itu. kalau gitu kita Sedangkan ini kalau enggak kita gitu. masuk Champions League di tahun pertama yang abis ada takeover, kita bisa beli pemain yang lebih bagus. Nah sekarang kalau lu misalkan saklek dengan 3-4-3 lo, yang menurut gua sekarang yang belum jalan dengan semaunya karena belum ada kapasitas orang yang ada. Ya. Lo besok kalah di Europa League, kalah di FA Cup, peringkat belasan. Betul. Siapa yang mau? Pemain yang Iya. nggak akan sebagus kalau lu menang Europa League. Betul, Gua itu setuju. maksud gue. Itu Gua maksud setuju. gue. Tapi ini gue balikin. Kalau misalnya Arteta merubah dia di sampai akhir season kemarin dia ngerubah gitu aja, apakah Arsenal sekarang di posisi yang sama? Maksudnya gimana? Arsenal di posisi ini karena Arteta saklek dari awal. Oh enggak, justru Arteta nggak saklek dari awal. Dia ngerubah main 3-4-3 yang bukan yang dia mau. Dia mencoba merubah yang dia nggak biasa. Berapa lama? Dan dia nggak Prosesnya idealis. berapa lama? Akhirnya nggak menang Europa League di sini tuh. Dua tahun berturut-turut tidak menang Europa League. Karena Ya karena dia gagal, dia nggak bisa maximize squad yang ada. Akhirnya rebuild-nya jadi 3 tahun, 4 tahun baru bisa jadi title contender. Paham nggak? Lama prosesnya. Karena idealisnya jadi lama. Sedangkan kita tahu kan MU klub yang lebih pressure itu lebih gede daripada Arsenal. Betul. 2 tahun aja jangan lu nggak masuk top 4. Ya, Karena itu Amorim. menurut gue sekarang buat fans MU apa sih pressure? Kita tim besar udah tinggalin dulu. Mau gimana? iya, betul. Ibarat Cari kekasih gelap dong kalau Apa? jadi lu. Gua. Kalau lu nyari kasih gelap kan? Luton. Hah? Luton. Spurs. Enggak. Ada hasil Kan Luton. satu posisi. Spurs yang satu nasib sama lu mulai merangkak. Baru saja menang melawan Ipswich 4-1. Yes. Brennan Johnson brace, Itu dia. iya kan? Oh, itu bridging tadi. Keren tapi halus kok. Langsung dipindahin sama dia. Halus, iya. Halus itu. Kita nggak ngomongin Bruno. Enggak, lu Fernandes. jangan diomongin. Enggak, Rim, dong. jujur enggak. Gue kangen Karim ngomongin Spurs. Sebelum dia dijudge ngefans sama ini kan gini, dia tuh nggak ngefans sama Spurs sebenarnya. Dijudge, di frame sama Papai. Dibilang ngefans Spurs. Soalnya promo Jadi lu. dia nggak mau ngomongin Spurs lagi sekarang. Tambah Agil naruh logo Spursnya. Oh iya. Agil lucu, Sampai Agil. sekarang. Nah kita kangen nih Rim. Ini Spurs menang dari tahun 90 lu nggak menang lawan Ipswich. Bisa menang. Terakhir menang tahun 90. Oh kesian. ketemu juga. Emang kesian. Memang nggak Karena ketemu. Emang jarang Nggak juga ketemu, nggak ketemu. Emang jarang juga. Emang lain hal tuh. Emang lain. Oh, terakhir 90 ya. Iya, benar sih. berat. Tahun 90 jangan itu terakhir di Premier League tuh. Enggak, Ipswich kan sejarah 2000-an, yang ngaco 2000-an ya. di Premier League. Oh, di Premier League. 2001 2002 gitu. Nah, lu gimana ngeliatnya Rim? Ayo dong, sebagai salah satu nih bukan pandit ya. Salah satu orang yang entusias sama Spurs sih Karim sebenarnya. Kakak gua Pemain yang elus doyan banget tuh si Udogi udah digantikan sama Jet Spence yes, sekarang. gua tapi doyan banget sama Jet Spence. jago. Sekarang gua doyannya sama Jet Spence. Oh gitu ya. Iya. Dulu Dogi. Dulu Dogi, iya. Udogi ternyata injury prone ya. Udogi ternyata udah mulai nggak masuk ke setel. Sekarang kalau Spurs permasalahannya begini nih Pak Oli. Heeh, gimana? Ainge nih goblok sama manajemennya, jujur. 2 tahun terakhir dia nggak nyiapin squad
build up yang bagus. Squad apa sebetulnya? Squad building. Squad building terus squad build up. Iya. Setengah tiga. Wajarin. Oleh nggak setuju dengan itu loh, menurut Oleh squad buildingnya bagus. Hey, sekarang lo ngeliat bagus dengan pembelian paniknya di Januari. Enggak, gue ngomong per Januari. Per Januari kalau fit oke. Ini squad serem. Kalau nggak fit, Dragusi. Ben Davis. Lu ngomong Dragusi jago ya? Sedunia nggak ada yang bilang dia jago, lu udah bilang jago. Nggak, tapi Dragusi jago. Cuman nggak selayak itu lo taruh Dragusi untuk menggantikan Cuti Romero. Tapi kan Nggak cedera selayak Romero-nya itu. kan? Apa? Cedera Romero, Iya, iya. yang di mana dia bukannya fokus untuk squad buildingnya kayak gimana. Fokus utama dia adalah yang penting tim utama saya keren. Di saat tim utamanya, lo tahu season ini Spurs first team-nya hilang. Ya enggak, lu ngomong kayak gitu, keadaan Spurs gimana? First team-nya hilang anjing. Ya maksud gue emang dia mampu bikin Ya, squad B yang siapa yang nggak dia beli? Gue tanya, Squadnya tebel itu dia. siapa yang nggak dia beli? Iya. Wah, Timo. Mau beli, Iya. mau beli. Richarlison. Iya, Januari kurang statement apa? Iya karena nggak beruntung cedera aja. Januari siapa aja? Danso. Danso udah Danso. tanda kontrak sama Aston Villa. Makanya kenapa Aston Villa ngambil Bisa Disasi? sih, karena Danso lepas. Karena Danso tiba-tiba udah mau kontrak di Disasi jago. hijack langsung. Danso, Tel. Dan si Spurs itu kalau nego yang turun si Levi langsung. Ownernya. Oh, iya. Iya. Ya, itu Jago dia berarti. yang sama Tel kan? Jago dia. Yang sama Tel sebelum Tel ngeluarin statement, si Levi udah nyamperin. Jadi udah pokoknya gimana pun caranya Tel ikut gua. Terus apa buruknya apa? Yang lu nggak suka apa? Yang gua nggak suka, kenapa lu baru sekarang untuk squad building? Ini kalau dia squad buildingnya di awal bagus, udah ada Danso, udah ada siapa lagi? Tel. Kinski. Kinski. Jangan lupa juga Rim, Kinski ada berat. di IPL tuh namanya PSR. Oh iya, Untuk- besar dia aman. Nah nggak gini, PSR itu ada kaitannya sama lu nggak bisa ngeluarin duit seenaknya. Jadi kayak FFP. Jadi dihitung dari rasio pendapatan, terus lu cuma boleh ngutang atau boleh defisit, boleh minus, terus 100 juta per musim. Itu di luar FFP. Di luar FFP. Itu punya Premier League. Oh. Kalau tahu dia lebih Everton dalam lagi. Iya. Enggak, Everton artinya pernah FFP kena poin 10. Iya, potongan. Terus PSR. si Forest punya kena ya. Forest. Iya. Forest. Nah, itu tuh PSR. FFP lain lagi. Lain. Tapi terikat juga kan. tapi FFP terikat punya juga. UEFA. Oh, Premier League terikat juga dong. Nah, korelasinya gue nggak terlalu ngerti lah. Tapi Yes. yang jelas Karena PSR jauh lebih ketat daripada FFP. Iya, ada regulasi di dalam regulasi kan gitu kan? Apa? Ada regulasi di dalam regulasi gitu. Iya. Cuman PSR enaknya PSR. PSR Jauh gini, lebih gampang PSR proses. tuh yang punya Premier League. Jadi Iya. yang nurut cuma klub Premier League. Iya, iya. Kalau FFP tuh Eropa. Iya, makanya itu yang regulasi di dalam regulasi. Dan kalau Eropa itu sanksinya itu biasanya bukan poin. Tapi Sanksinya tuh transfer ban ya atau biasanya ya transfer ban lah gitu. Oh, kalau Kayak PSR Chelsea langsung pernah kan? poinnya dihajar. Dihajar jebret. Chelsea Everton dulu sama pernah kan era Forest Lampard. kena. iya. Era Lampard tuh FFP. Gara-gara dulu Chelsea gara-gara Gael Kakuta kalau lu tahu tuh ada wonderkid dulu. Kena gitu ya. Kalkuta. Iya. Gael Kakuta. Tapi Spurs sampai menit 70 menurut gua di match kemarin nggak convincing. Nontonnya pun pasti fansnya masih deg-degan. Nggak se-convincing itu. Menurut gua 4-1 nggak begitu menggambarkan permainannya. Iya. Nggak begitu menggambarkan sebagus apa Spurs ya. Karena jujur gua ngeliat Ipswich mainnya juga nge-challenge banget di situ. Si Palet Delap. Palet Ini sih. juga ada-ada aja. Orang nih Malang orang. dia emang. Enggak, setengah tiga ada-ada aja nih orang. Orang mikir. Iya, kayak orang Malang di balik lagi setengah tiga pada begini. Delap juga setengah orang ngeh dipaletin. Nah, ngomong-ngomong soal palet dan lain-lainnya, ada Chelsea juga yang ya gua Yang kena tolong pelet. kalian obrolkan lah ya gua. Ya yes. Ya. Gila loh, ini Gua ngerasa kekalahan yang itu anugerahnya Rashford sih. Chelsea harus kalah 2-1 sama Villa di Villa Park, unggul 1-0 di babak 1 dan di comeback 2-0. Dan yang comeback nggak main-main. Satu super sub. Ya. Rashford memberikan 2 assist dan dua-duanya ke Marco Asensio. Asensio. Lah, itu Itu pembelian keren itu Amorim dua-duanya. tuh gimana bisa ngelepas Rashford? Kenapa? Alasannya apa? Layak dilepas dari lama. Si Rashford gak punya langsung dia prove tuh di Aston Villa tuh. baru satu. Gimana Rim? Baru 1-2 Atau Basya, game sih tapi lu ya. biasanya suka komen soal Chelsea, gue udah berat komen soal Chelsea. Langsung proof dia. Udah berat ya Le, karena isunya sebenarnya sama aja, berminggu-minggu sama aja dan gue ngerasa Enzo bukan nggak berusaha ya, nggak membenarkan itu dengan baik gitu. Itu gue mungkin kalian nggak ada yang nonton matchnya ya, mungkin tapi
Gue ngasih tau sedikit. Di match itu Enzo Maresca membuat perubahan besar. Ya itu. Ya, Formasi 5 back ya. Main 3-4-3. Iya, pakai Nah, defense-nya skema 5 tapi back. menurut gua skema masih kurang lebih sama lah, cuma formasi yang berubah. Enggak, maksudnya gini, formasi ini mengakomodir beberapa pemain jadi jalan. Contoh, Kayak Kunku. gue sering ngomong kalau gue pengen banget ngelihat Chelsea bermain wing play. Iya. Bermain banyak menggunakan kemampuan dari winger-winger atau Betul. fullback, dan itu jalan kemarin. Gusto nyisir, Karena 3 overlap, back. iya. Neto jadi striker, cakep. Get in behind, nyisir. Jadi dia kayak Fosnan, dapat bola bawa ke kiri, yang lainnya masuk ke dalam. Oh iya. Jalan banget lah sebenarnya. Cuma problemnya ini bukan di setup tactical gitu. Tapi Confidence. Ini mentality. Lu bisa cetak 1 gol ke balap 2 tuh apa kalau bukan mental? iya sih. Gusto jelek gitu. Tapi ada momen juga yang Kunku nggak dapat umpannya Nah. Palmer tuh. Yang menurut gua sayang banget itu. padahal Palmer kosong. babak kedua juga ngawur. Palmer gue liat belakangan udah kena mental Udah ya. nggak bisa di FPL nih Palmer. Apa sih faktornya Paul? Udah keluar Enggak, lama kayaknya dia di umur yang Masih tahun strategi. lalu dapat kejadian besar kan. Oh, gue bintang, gue mega bintang sedunia gitu kan. Sedunia tuh cold gitu kan. Tiba-tiba di musim ini setengah musim oke. Habis itu melempem. Di Desember bukan dia doang melempem, satu tim drop kan. Iya. Nah, dengan keadaan drop itu dari atas ke bawah, dia lu gimana sih, lu jatuh dari langit ke bawah nih. Lecet-lecet dong, Sakit. patah-patah dong. Nah, dia belum sembuh. Oh, Masih iya, bro. iya. Dia Obat. belum tahu tuh. Dia belum tahu kalau Karena semua masih tuh muda juga. segala hal ada masanya. Iya benar. Dia masih ngerasa musim lalu kali. Iya. Jadi kelihatan banget frustrasinya. Dan kalau udah masuk ke gue tahu nih Palmer kalau udah dia ada 2 mode. Mode santai, dia kalau udah santai udah cold. Lari, Emang dia udah santai, air kan? udah. Weng. Sama mode frustrasi. Kalau udah mode Merah. frustrasi berat udah. Merah berat. nggak dia? Enggak merah sih. Cuma maksudnya kelihatan shootnya ngawur, passingnya ngawur. Masa gitu. Dan bola- probabilitas Iya. untuk nge-shootnya tuh kalau dia lagi frustasi tuh lebih banyak lah. Parah. Yang babak Iya, Kayak iya. kayak langsung Jedar-jedor ambisius mulu. nge-shoot Iya, tapi iya, bolanya iya. enggak tahu Kayak pengen ngedobrak, gue harus Iya, bisa, gue harus iya, bisa iya. ngerti lo. Padahal dia sebenarnya bisa tapi mungkin karena Itu emosional. tapi nggak cuma Palmer jadi- doang sih, semuanya juga lu frustasi ya pengen nge-shoot aja jadinya. Bruno. Tapi Palmer kesian. Jadi gitu. Enggak, babak pertama tapi Palmer ke Arsenal kali ya. jujur Gusto hancur banget. Hmm. Itu berapa kali Aston Villa nyerang dari sisi kanannya Chelsea, Iya. diobrak-abrik. Iya. Sisi kanannya diobrak-abrik banget. Gue nggak ngelihat Chelsea-nya kayak gue udah mikir ini Rashford masuk kelar nih. Gua bilang. Tapi Butuh nih kayak Rashford nih. Gua Dan bilang. Rashford di situ kan? Iya. Iya. Rashford masuk beneran. Lu nonton bener? Nonton kebetulan jadi saya lagi makan mie Aceh Freedom ya? di Bintaro. Freedom nggak? Kasih tau dong. Freedom itu apa? Kasih tau dong. Dia happy banget sih anjing. Apa itu? maksudnya apa? Jadi Rashford kan pindah villa. Abis itu dia ngegolin apa asis ya? asis. Asis. Dia Enggak, sebelum Chelsea. Oh, sebelum Chelsea. Chelsea. Enggak, free kick yang abis itu tambahin. Tambahin Iya. sama si siapa? Watkins. Iya, Watkins. Oli. Iya, abis itu si Sancho komen di IG-nya. Freedom. Freedom. Oh, gila. mana tuh Freedom? Keren anjing. Sancho. Sancho sayangnya kenceng-kenceng. Bagus Sancho. Emang kamu Keren harus dong, menghindar. keren dong. Banget lah. Keren. Nggak masalah proof semua orang-orang yang dilepas itu. Sancho. Iya. Iya dong. Sancho. Stop, Iya dong. stop. Enggak, lu juga sama MU hasut gila. Enggak, lu keadaan Dia- Chelsea gimana dia- dong? dia punya Di hak paruh- dong. Di paruh musim gimana Sancho? Lu lihat dong. Iya. Pas Chelsea lagi di atas dia gimana? Iya, Apa? jangan pas Chelsea di bawah. Jangan sekarang. Iya. Ngapain? Berapa Masih asisnya, di Sancho? atas? Udah 4 kali. 4. Iya. Lu Busquets pas Messi lagi jago-jagonya juga asisnya bisa belasan anjing. Iya kalau cuma tinggal ngoper terus Lu berharap. ngerendahin nih orang. Busquets maksud lu? Enggak, lu ngerti. Enggak, maksudnya apa? Maksud lu? Poinnya. Oh, hasut. Enggak, maksudnya Iya. bobo Busquets. Begini, Busquets ngoper ke Messi dari tengah lapangan, Messi Eh, lari. bawa ke depan. Iya, Messi Gini. depan. Lah, Messi gol ke lawan depan Spurs. sendiri, gocek. Chelsea comeback ya 2-0 menjadi 4-3 lawan Spurs. Enggak. Siapa yang buka kerannya? Enggak. Ah, enggak. Enggak, kan? sekarang gini deh. Apa kalau- sih golnya kayak gol di salto, Orang maksud kayak kok. di AP. Oh, semua harus kayak Garnacho ya. Oh, iya. Salto ya. Indah-indah Semua, gitu. Ya kayak begitu. Enggak, lu ini udah proven menurut gua. Karena Apa? Enggak, Sancho. masalah ada 3 orang, Sancho, Rashford, Anthony. Anthony. Yang bermasalah emang bukan pemainnya artinya. Apa Sancho Otak sama lu bermasalah. Sancho sama Rashford ngapain? Wow. Ngapain Lah, Sancho? kemarin sama- Rashford baru Sancho, 2 game. Sancho di Udah 3 klub, assist. di klub yang gak menarik sekarang performance. Rashford juga lo lihat minggu depan. Iya, tapi Oh, nggak bisa what if dong. Kita lihat Nggak yang bisa udah what if. terjadi. Dan Iya. itu Yang udah Sancho terjadi. komen apa tadi? Komen Freedom. Gen Z so asik.
tuh Gen Z. Si Sancho itu. ngurusin, nggak bisa gitu ngurusin lah. sosial Gila. media. Demokrasi lah bro. Demokrasi Cam bisa Rashford membinasakan diri lo, demokrasi. Cam Rashford ngomel, Sancho ngomel Lo gitu. belum menang apa-apa kok. Udahlah. Iya itu ntar dulu. Lu kalau Lo ngomongin belum jangan menang apa, menganggap kalau populer dia bertahan di MU dia nggak bakal menang pemain apa-apa. bola Juga. sekarang. Aja. Sejauh ini di MU ngangkat trofi terus. Gue mau mengkomentari sebentar. Gue mau mengkomentari. Salah satu ngomongnya salah satu. Gue mau salah satu. mengkomentari Amrabat karakter dulu. pemain-pemain seperti Sancho terjebak sama popularitas dianggap sukses. Nih main-main sekarang. Makanya nggak ada yang perform, nggak ada yang longevity, nggak ada yang panjang. Begitu. Ngurusin lagi-lagi komen, Sancho juga ngurusin tipikal- caption. Tipikal pemain yang harus diakomodir di MU. Emang kondisi saat itu MU lagi Sebetulnya lagi- cocok kalau lagi- 2 hari tahun lalu sebelum kan, Amorim. lagi jelek banget. Kan dia 2-3 hari sebelum Nah, tapi Amorim. emang kondisi MU lagi jelek banget. Begitu ke Chelsea yang di awalnya lagi naik, seolah-olah jadi naik. Padahal begitu udah nggak ada yang ngakomodir lagi, ini pemain nggak bisa dengan kemauannya sendiri change the game gitu. Belum, maksudnya Bukan- belum bisa di skala yang Iya, ngegendong memang gitu. Waktu beli berapa? Beli Sancho berapa? 70. Enggak, lebih gila. Lebih. Lebih. 80-an. Jangan dikurang-kurangin lu. Masih kurang. Nah, Sirsak emang levelnya juga, Sancho, Sirsak. levelnya Sancho tuh yang Chelsea beli 25. Nah, ya. Iya, 25. Jadinya Iya. bagus. Gue bersyukur Sancho dibeli Chelsea karena apa? PSR-nya season depan kita gede banget. Karena penjualan Sancho. Ya udah nggak usah ngomongin Di itu, kontraknya tarik masih belakang aja dulu. 14 Udahlah ini season di tahun ini. dua sama-sama meleres MU lagi. Iya. Ini aneh timnya. Emang Sancho. klub lu harus akui klub lu pelatih lu bermasalah sekarang. Lu Iya, dia hidup udah lu akuin. bermasalah. Harus lu akuin lah. Nah, tapi lihat kemarin gimana di dalam Enzo ngasih statement akhirnya harus masuk Champions League kan. Sebelumnya kan kayak masih tahun depan kita masuk Iya, dia Champions League sadar kan. lah dengan Sekarang, statement-statement iya. Maresca yang tolol belakangan. Yang mana dia bilang target kita sebenarnya bukan Champions League, jadi kita kita overperform. Sekarang dia udah Itu ngomong. bodoh lah menurut gue. Lu gini, lu dikasih target Big Six. Ya. Tapi lu gak usah ngomong di media, lu bilang aja we want to be champion atau we want to Diplomatis be the top aja. four. Iya. Diplomatis aja Dan harusnya. akhirnya dia tahu dengan statement-statement bodohnya dia, ruang ganti jadi lembek. santai. Ya, dia mencoba yang baru Ah. sekarang. Dan itu bener disentil sama Obi Mikel banget San. Dia bilang who Obi Mikel. iya, who the fuck. Lucu tuh diksi. Dia Ntar, ulang. Dia Apa? bilang who the Apa fuck dia? are you katanya. Ngomong Chelsea nggak bisa masuk top 4. Ngomong siapa nih? Obi Si Mikel. Obi Mikel di podcastnya ngomong Ke? ke Enzo Ke Maresca. Maresca. Maksudnya lu siapa manajer Chelsea siapa? Lu di zaman kita di zaman Abramovich nggak Nggak pernah ada kayak gini. Kayak gitu. Dan lu sekarang manajer baru ngomong kita nggak bisa masuk top 4. Jatuhnya kayak Dia lebih senior parah Richard dia, ya, iya. Iya, alumni Richard. kecut tuh lu. Alumni Datang kecut. bawa stiker. Enggak, kalau menurut gue sih Bos stiker catnya 35 ya. enggak, menurut gua dengan ada Obi Mikel podcastnya dia itu check and balance ke apa yang terjadi di Chelsea. Benar. Harus ada suara Bukan original salah. dong. Iya. Dulu ke Nico Jackson. Wallahi, ini orang dari tadi. Apa? Semua arah dia ikut. Binatang nih orang anjing. Nambah. Ini orang anjing banget. Tadi John Obi Mikel gue bilang ke senior Richard dia, iya. Jatuhnya kayak bos stiker ya. Terus bilang gitu, nah iya sih anjing nih orang. Kayak ibu-ibu ngipasin doang. Ibu-ibu ngipasin. Pegang kipas. Begitu plek. Banyakan ngomong tuh gue kalau menurut gue apa yang membedakan elit sama good either coach atau player. Semakin yang elit itu semakin sedikit berbicara di publik. Lah Amorim Dia kurangi terbatas berbicara. Hah? Berarti CR nggak elit dong? Cristiano baru ngomong kan belakangan. Ya, maksud gue kurangi berbicara yang ngerti nggak? Coach itu lebih berpengaruh omongannya. Dia langsung direct ke pemain. Iya, iya. Ke Ketika di media diplomatis udah. atau Kita leader. ambil contoh deh, ada Mula Lukman. Yang kemarin miss final. Oh, itu Gasperini. gua nggak respect sama Gasperini itu. Iya kan? Wah itu juga. Itu kan ngaruh banget. Sampai ada Mula cabut gua. Sampai Eto'o upload lu kasihan. Padahal Eto'o sampai strategi support juga tuh. Itu goblok miss penalti. Gasperini itu. Apa? Strategi juga miss penalti. Makanya Pernah. itu dia. Aneh. Itu dia ada masalah di belakang. Nah, ngomongin miss, ada juga tim yang miss chance nih. Miss opportunity nih. Iya. Tim yang aduh, Gini, apa kata setelah- Doli? setelah Pak, lu masih ada hasil transkripnya semalam nggak Pak nggak episode miss terakhir Pak? Transkrip dari Doli apa? Coba gua quote ya. Ya boleh. Ini kalau kita menang lawan West Ham dan Liverpool seri atau kalah, the race is on. Ya iyalah. Kalau itu kalau Iya, jadi begitu. statement itu yang salah di mana itu? Nah, sekarang direfleksi dengan kekalahan di Emirates 1-0 sama West Ham, apakah lu ngerasa layak untuk mengatakan the race is on? Loh, enggak, Itu kan itu kan sebelumnya. harapan andai-andai. Dia hasut parah nih orang. Yang Sama tadi- kayak lu emosi gak? Itu kan andai-andai, namanya berandai-andai. Gue bilang merefleksikan Kayak lu sekarang matchnya, berandai-andai. lu ngerasa lu layak nggak ngomong the race is on Ya layak-layak aja. kenapa? berdasarkan hasil matchnya.
Ya kalau setelah hasil match jadi hasil match enggak. enggak Kalau Iya. dia ngomong sebelum match bukan setelah match. Berarti ada perubahan mentalitas hari ini ya? Bukan berubah mentalitas tapi lebih menerima realita. Menerima realita, oke. Benar, sampai akhir season nih. Kalau gue berharap, tapi gue kemarin emang dari awal udah ngira City bakal menang lawan Liverpool. Jadi kalaupun Arsenal menang lawan West Ham kemarin, Seenggaknya nyamain aja dah. iya, Liverpool juga bakal menang lawan City kemarin di pala gue. Iya. Taunya belenteng-belenteng. Gua lurusin kalau gua nggak hasut ya gini. Kalau Arsenal lengkap skuadnya, gue ngerasa yang paling layak ngejar Liverpool atau bertahan sama Liverpool cuma Arsenal. Ya, Tapi keadaannya kan lu nggak punya striker. bener. Kok bisa lu punya spirit kayak gitu? Enggak, ya harapan lu namanya, lu sekarang spirit lu ke Liga Champion kan? Nih, MU punya harapan mau jadi juara lagi kayak dulu. Tapi dia tahu sekarang posisinya Ya beda gimana. jauh lah. iya. Enggak, bukan Beda, gitu. Le. Lah, sekarang dia apa? Urusannya jauh. Bukan. Kita beda 5 poin kalau menang, Le. Harapan spirit dong 5 gimana? poin dari mana selalu? Lu Ya punya kalau harapan. Arsenal menang, Kalau Arsenal Arsenal Liverpool kalah. 9. enggak 5. Arsenal menang Liverpool menang 5. Arsenal kan unggul 1 game. Sekarang unggul 1 game. 11. Sekarang 8. Sekarang 11 kan Arsenal unggul 1 game. Oh, Arsenal kurang 1 game. Iya. Lu gimana sih? Enggak, maksudnya kalau lu di saat squad lu full itu menurut gue lu layak. Karena lu mampu. Iya. Masanya kan nggak ada squad lu. Iya paham. Cuma Oke, sekarang dengan fakta lu dengan squad lu yang 0 di depan di bagian ofensif, lu melihat musim ini gimana? ya udah selesai sekarang. Kalau sekarang Berarti race is on-nya cancel udah. cancel, udah selesai lah. Mau apaan Race lagi? is off berarti Race langsung. off udah. Rest off, Ya. udah nggak mungkin. Ya kalau kecuali Asumsi aja kita menang lawan Liverpool di Anfield, kecuali asumsi. ada kejadian freak yang tiba-tiba kita menang sampai akhir musim dan Liverpool kenapa dan Nggak itu freak mungkin. kan. Nggak mungkin. Itu Kita- sangat tidak mungkin. Nggak Jadi, mungkin. Gue berarti bilang congrats Liverpool untuk juara tahun ini. Kita kita minggu depan juga belum tentu menang lawan Forest di away kita. Bener, kita masih ketemu, maksudnya kita masih away ke MU juga. Terlepas dari babuk kayak Nggak usah dibahas mereka kalau nggak itu. usah dibahas. Nggak usah dibahas. Kita masih home lawan Chelsea. Kita belum lawan Newcastle lagi, belum away ke Anfield lagi. Jadi emang sebenarnya Dengan kondisi kayak gini berat juga ya. dengan kondisi yang gue lihat kemarin lawan West Ham dan gimana jauh. kita kalah itu dengan metode yang sama semua kalahnya. Ya itu. Kalah lawan Fulham, kalah lawan Aston Villa, kalah lawan West Ham. Karena Itu pemain. persis jiplak, terlepas dari pemain, strategi lawan tuh simple. Ya itu. Lu cukup mid block, Mid yang block rapi, selesai block yang semua. rapi, Bubar. jangan biarin Arsenal crossing, jangan biarin Cross space di bismillahnya tengah. gimana? Gitu semua, Le. Lu tau nggak? Nuaneri bagus buat cross bismillah tapi. Lu tau gak Graham Potter kemarin datang main 5 back. Yang gue gak nyangka dia bakal main 5 back, jujur aja. Gue kira dia bakal main 4 back. Tapi dia main 5 back dari bener-bener rapihnya setengah mati dari Iya, belakang. Udah lawan nggak Arsenal bisa gitu aja. dihancurin itu. Gila, rapi banget. Nggak bisa dihancurin Nggak itu. bisa dibobol sama Lawan Arsenal. Arsenal gitu udah low block. Bahkan Arsenal udah coba, udah nyoba segala macam. Lu udah nyoba dari tengah juga mau nyoba jalan tapi nggak jalan. Lu mau nyoba tadi crossing nggak kepake. Bahkan corner pun dilimitasi karena kanan kiri kita benar-benar dijaga 2-3 orang kanan kiri. Terus lo ada saran nggak nih? Mau ngapain Gue nih? jadi Arteta ya. Iya, ngapain Gue lo? jadi Heran Arteta. kenapa bisa kemasukan gitu? Aduh. Nuaneri gue jadiin Marmoush style. Oh, lo Free puter-puter. roam. Iya. Iya, Dia dia nggak punya punya kemampuan. physicality-nya Dia dia. punya kemampuannya. Physicality nggak ada. Dia Iya, nggak punya dia. physicality. Marmus itu bisa Dipaksa. begitu. Badannya tuh kuat, Ada lu lihat. dedeknya juga. Kan kalau Luis Kelly bisa. Technicalities-nya yang punya dia. Walaupun physicalities Merah, bisa di-push. Astagfirullahaladzim. Terus lu mau Luis Kelly Arsenal merah. itu kelemahannya penetrate low block, boring dan Iya, stuck. iya, muter. Begitu dari 4-5 bulan yang lalu. Karena kita nggak punya. Bagus banget dia in Bukan. terms of the ball, compactnya nggak ada duanya. Nggak, sebenarnya Arsenal itu kan top. masalahnya. Tapi udah ketahuan, tinggal lawan low block. Sekarang balik lagi soalnya gini Mat, kita nggak punya pemain. Sekarang pemain yang paling bisa main di tengah kayak gitu sebenarnya Nuaneri. Tapi di luar Nuaneri kita nggak punya pemain yang bisa penetrate dari tengah. Bahkan Liverpool punya Szoboszlai. Lu lihat tadi match pasti Baru Engine. pertama Lu- kali lu- kita ngeliat Lo Szoboszlai kayak nge-demise begitu. Odegaard. Itu pertama. Yang kedua kita nggak punya pemain yang bisa running behind untuk nerima Asik ya. passing-passing itu juga kalau Iya, ngomongin sekarang. mentok. Sekarang mentok udah. Sekarang udah mentok. Nggak kan lo kan Kalau meresahkan hal ini. Iya. Lo kan meresahkan. Kira-kira dari angle lo yang lo biasa tonton ini apa sih? solusi bukan di lapangan, di luar lapangan. Nggak, Seharusnya nggak. board aktif di transfer market. Iya itu sesimpel itu sebenarnya. Simpel itu. Enggak, ini udah terjadi. Ini anggap udah terjadi semua. Ini udah terjadi Ya begini. sekarang udah gak ada solusi lah, mau ngapain lu gak punya striker, gak punya pemain. Bisa peringkat 2 keren kok. Iya sih. Sekarang Iya, kan? Apa yang Peringkat bisa dilakukan dua. sekarang? Arsenal Lu mau alhamdulillah. tiba-tiba ngambil Diego Costa gitu transfer. Pele Southampton. Pele Ini Southampton. tim yang biasa 4, tim yang biasa peringkat 4, sekarang peringkat 2 udah seneng. Udah seneng. Diam peringkat udah. empat. Salahnya tuh satu. Apa namanya? Kufur nikmat.
Nggak rim. Kufur nikmat. Aneh. Stop. Sian. Rim. Orang frustasi sian. Stop jokes peringkat 4 itu terakhir itu kayak pas lu juara Premier League itu jokes udah lama banget. 10 Iya. tahun lalu. Abis itu lu di bawah lagi. Bukan, makanya jadi jokes peringkat 4 itu kalau lu ngomongin Baru. sekarang Emang abis itu lu juara? bukan juaranya. Atensi kita tuh bukan untuk peringkat 4 sekarang. Tapi Ya kita kan mau juara tapi gagal. Beda kalau dulu kan kita secure di peringkat 4. Kita Kayak puas. Chelsea sekarang deh. Beda dong, kita bukan puas. Emang lu kira kita puas di peringkat 4 sekarang? Di peringkat 2. Ya bukan kita juga nggak puas, kita mau puas juara. harusnya lah. Berarti Lo berkaca 10 tahun terakhir, lo sekarang ada di peringkat 2 puas lah. Nggak puas lah, kenapa harus puas? 10 tahun terakhir. Kenapa lu ngatur ekspektasinya? Enggak. Nah, gue gak ngatur ekspektasi. Gue tahu salah satu fans yang gak bisa diatur tuh Arsenal. Apaan Ya, sih udah. aneh. Apa bilang? Yang gak bisa diatur. Bukan gua. salah satu dong. Satu-satunya. Jadi siapa yang biasanya nggak mau juara? Kita mau juara. Tapi emang nggak kejadian karena emang semua yang terjadi di sekarang ya semua udah efek domino berarti apakah cuman bisa board doang yang disalahin? Kenapa Arteta nggak bisa manage Ya, pemain-pemain? nggak, Siapa yang expect kalau- Odegaard ternyata jelek season ini? Kalau di atas lapangan Arteta nggak bisa disalahin sebenarnya. Emang karena keadaannya Arteta kan. udah menurut gua overperform aja Mikel Arteta pertama kali Iya, megang klub makanya. Gue kasih bisa main analogi. kayak gini. Bisa jadi style of peringkat play-nya. dua. Iya, ini nggak bisa disalahin. Arteta nggak bisa disalahin juga. Cuman Borte kan emang ya kurang lebih kan. Dia ada banyak pemain-pemain yang harus dilirik kemarin. Iya. Ada Rashford, ada Asensio yang ke Aston Villa, bahkan Kolomuani ke Juventus bisa harusnya kan bisa dilirik lah. Kayak lu punya banyak karyawan kan. Gua Nah, kan itu kan lo akhirnya kan nge-beat Oli Watkins. Iya. Wow, Hamin 2 pas Aston Villa lagi mau main ditolak mentah-mentah sama diomelin. Enggak, itu- Lu nge-beat Watkins pas gue pengen main, orang gila lu. Kagak lo nge-beat Kata Watkins siapa? pas Kata John Duran udah Sofila. ngelepas. Iya. Iya. Itu Itu beat mungkin formalitas mentok Enggak, gila. kalau Arsenal lebih ahlak, mungkin dia nggak ngelepas John Duran tuh. Mungkin Watkins kalau lebih ahlak ya. Karena itu nggak ada pikirannya begitu. Enggak, itu Telat. biar fansnya tahu, oh, gue kerja kok begitu. Orang Dan itu penawaran. gue setuju itu. Iya Gue kan? setuju itu. Karena maksud gue sampai detik ini aja belum ketemu siapa yang gantiin Edu. Masih yang jadi interim adalah asisten Edu namanya Aito. Yang katanya Ah, itu orang apa Jepang? nggak tahu orang mana dia orang. Nama Jepang. Pokoknya dia Gue punya ngebantu, teman namanya Aiko. dia ngebantu Edu dulu lah asistennya. Tapi sekarang sampai sekarang nggak Nggak ada perform gerakan. apa-apa. Edunya aja kurang lebih apalagi asisten. Apalagi asistennya. asistennya. Berarti ada loyo-loyo nih orang-orang atasnya. Komunikasinya, Oh, iya, parah. komunikasinya juga susah tuh dia pasti tuh. Secara jabatan asisten kan nggak oke banget. gitu Iya, dia. kurang. Kurang. Enggak, problemnya Arsenal dilepas Wenger sama problemnya MU dilepas Fergie itu sama. Kebiasaan satu orang yang megang semuanya. Iya. Oh, Kebiasaan iya. satu orang yang ngatur. Ada begini. ada absolute power di dalam. Iya. Di mana sekarang nggak Nggak ada klub-klub kayak gitu lagi nggak sekarang. ada itu berdua udah nggak bisa. Bahkan sekarang di saat semua hampir semua Pep tim top masih- 6 enggak sih. itu merevolusi struktur di direksinya. Bahkan gue ngomongin MU sekarang emang lagi peringkat 15. Tapi kan secara struktural udah dirubah. Ada Omar Berada di situ. Mau ngambil PSG yang Mau PSG. ngambil segala macam. Luis Campos, Bukan, siapa sih namanya gue lupa. CEO-nya. Enggak, bukan. Gokil itu Luis Campos. Pokoknya mau ngambil dari PSG satu gue lupa. Luis Campos tuh siapa. yang bangun Monaco-nya Mbappe, Fabinho. Pokoknya inilah namanya. Pokoknya lu lihat deh, Pep pelatih terbaik dunia, arguably sepanjang masa. Dan Enggak. ditemani ya, oleh arguably. Ferguson. Tapi lu lihat siapa yang ngelilingin dia kan? Sixi Bergestein. Iya. Dulu sempat Omar Berada di situ. Ya, Ada si Haldun. jenderal juga kan. Lu expect Arteta jadi kayak apa? Lu tau gak sih yang film yang perang sendiri tuh yang kayak gini? Lo iya, Lo makanya enggak, itu yang gue bilang. Lu ngelawat pelatih yang terhebat di dunia, Klopp sama Pep, yang dikelilingi sama orang terbaik di posisinya. Tapi punya kita siapa? Edu, Garlic, Tim Lewis, Enggak bisa gitu juga Basya. Mereka membentuk dirinya juga dalam bukan publicly, Omar Berada dan lain-lain. Lu ngomongin Sixi mah Enggak, Gue ngomong Arteta itu kurang ruthless aja. Bukan. kurang lutesnya karena apa? Amrabat, maksud dia itu gini. Membangun tim itu kan ada back end-nya, ada Iya. apa Iya. ya? Ada back end-nya. Di back end dan di dunia industri bola ada jenderal-jenderal tuh. Betul. Dan memang dia di back end-nya nggak ada orang. Nggak ada orang. Iya orangnya nggak dikenal aja. Bukan, unknown. nggak ada. Secara Amatir, Menurut gue, bahasa kasar ya. iya, Sorry ya, tapi- bahasa kasar amatir. secara track record juga jelek. Mas tuh tahu nggak Richard Garlic dulu tuh di West Brom. Enggak, ini lo sekarang Sixi mau Bergestein mencari dulu itu di Barcelona. lo mau mencari alasan kenapa Arsenal nggak beli siapa-siapa. Iya. Dan memang itu alasannya. Arteta itu dari awal dia mau nge-build squad Arsenal. Lu ngomongin Odegaard ya, sebenarnya Odegaard itu pembeliannya Edu bukan Arteta. Kalau ngomongin sebenarnya fakta di lapangannya.
Arteta tuh mau midfielder yang runner, jenis-jenis Paqueta, Florian Wirtz dan segala macam. Dia mau striker yang punya kaliber tuh nyetak gol. Faktanya Menurut gue keadaan Arsenal Sterling Berat. Lu mau apa? Lu cuma bisa gunain squad yang ada, sedangkan ya nggak bisa. Gue sampai pernah dengar. menurut Gue sampai pernah dengar. Katanya Arsenal itu melakukan transfer mayoritas dari tawaran, bukan mencari. Oh, karena nggak ada boardnya, nggak ada yang mau aktif. Kebanyakan juga ini rilis clause. Karena mereka kurang ini. Iya. Kebanyakan juga rilis Kurang clause. main. Kenapa ya? Kayak nggak semangat punya klub, Bukan kenapa ya? kayaknya semangat, emang tadi itu di belakangnya Arteta nggak ada orang-orang yang Nggak, mumpuni. Ya kan harusnya bisa, nyari lah, gampang nyari. Ya siapa orang-orang kita Gue dibandingin? omongan-omongan alasan tuh nggak lo Kok alasan kenapa sih? behavior transfer. Apa sih? Sorry, Gua alasan setuju jelas, masuk akal. itu Enggak, terjadi. keadaan Kok Arsenal alasan? menurut gue 95% lebih baik di atas semua klub Eropa. Iya, Secara tapi kan- playing style, iya, tapi kan- dan secara stabilitas dan konsistensi. Setuju. Dan kekurangan lo bukan makro behavior transfer yang lo belanja. Lo cuma butuh satu pemain di depan. Lah, That's it. tapi Beli bid Ya, dari 6-7 ngancurin option semuanya. dan mau Siapa, bahas Man? satu Siapa ya yang Arteta dan Oh, boardnya lah. Lo Arteta. Makanya gua kan sebut board. you are a $1 billion brand footballing Ya fucking club. makanya kan. Damn. Iya. Lo bisa ambil siapa aja. Gak punya kepercayaan. Ya, Mau makanya. mau menarasikan Umar Berada, Usman Oso. Nggak, atau- Arteta nggak ada. Bukan, Arteta mau bukan. lihat siapa yang disusah Ada. Marus. Kesimpulan gue. Kenapa? Lu pikir enggak, sorry gue potong. Lu pikir Arteta enggak memikirkan apa yang lu pikirin? Kenapa tuh enggak Basya terdeliver? Rahil, satu Kenapa? pemain. Ya, itu salah Satu sih. pemain. Kok salah? Gue nggak tahu salah siapa. Ya, salahnya board. Menurut gue Simple as Arteta. that. Ini pernah kita bahas gitu ya? Dari 3 tahun lalu dia Arteta mau beli kurang striker. ruthless. Betul. Dia bukan gambler dia. Betul. Dia nggak ruthless. Waktu dia neken board ditanya apa jaminan lo? Gimana jawaban Arteta? Jadi Oh, saya Martinelli latihannya bagus kok. Tiba-tiba jadi bagus lagi. Nggak ada. Begitu emang Statement menurut ngawur, gue. enggak, Oh, iya, enggak. menurut Itu gue begitu. ngawur, Kurang itu ngawur. di pre-season pun dia di ngawur, pre-season enggak. nggak ada Arteta, omongan sebentar. eh. Di pre-season pun dia nggak ada omongan ingin beli striker. Di pre-season dia bilang Gabjes jadi muda lagi nih. Dia bilang kayak Enggak begitu. dong, enggak gitu dong. Karena dia nggak punya Dia kurang dia nggak punya ruthless. board yang bisa diajak diskusi sama dia. Siapa coba board yang nyariin pemain buat Arteta? Masa Coba kita contoh Jose Mourinho. ya lain hal. Jose lah. Mourinho Iya. nyamperin Abramovich. Sign. Coba pas Just sign. Jose Mourinho Pay. di MU gimana? Don't speak. Don't speak. Pay. Don't Iya, speak. iya, Don't pas speak. Jose Mourinho Siapa di orang MU yang gimana? yang ditagih sama dia Pas siapa? Jose Mourinho di MU gimana gue tanya? Bagus. Pas Jose Mourinho di Roma gimana gue tanya? Bagus. Bagus. Enggak dikasih. Europa League. Ya Abramovich Conference. ini one of a kind. Enggak, kita fokus ke Arteta. Ambil satu final. Abramovich kita- one of a kind. Makanya apa yang Mourinho mau dikasih. Florentino Perez one of a kind. Apa yang dia mau dikasih. Coba Jose Mourinho di board di Arsenal sekarang Nggak usah enggak bakal punya- dikasih. Paling bertanggung jawab adalah Arteta menurut saya. Dia punya kemampuannya untuk penetrate board dan Nah, oke. Dia punya nama. Bicara soal kemampuan. Gue setuju juga. Si Arteta bertanggung jawab juga tetap. Ya bertanggung jawab pada porsinya, tapi porsi Ya, terbesar udah ya bukan di situ. kawan-kawan. Porsi terbesar Ada bukan host di loh situ. ini. Bukan di Menurut situ. gue sedikit gak masuk Bicara akal. soal kemampuan. 5 tahun nggak tinggal beli striker. satu tim yang kita anggap mampu sekarang. Tim yang baru menang tadi. Ya. Liverpool. Yang tadi pas nobar kita semua setuju bahwa ini adalah match yang membungkus piala itu. Betul. Semua setuju? Setuju. Udah setuju dari paruh musim. Enggak ada Ini tim anehnya kayak dapat angin. Papan bawah. Gue ngomong tadi sama Papai. Udah papan atas kan Di juara, game demi dapat game anjing. secara menyeluruh, secara mayoritas jarang gue lihat Liverpool main Ngoyo ngotot. gitu ya, iya. Hah? Jarang ngoyo, maksudnya ya udah aja Iya, gitu. bahasanya ngoyo. Ya, jarang ngoyo. ngotot. Hmm. Nyantai. Tenang aja dia. keren emang. Menang 2-0, 1-0. Kalah 1-0, comeback 2-1. Amrabat. Siap. Gua Untuk nggak Anda ngerti deh. tuh, gua nggak ngerti Saya- tuh. saya- Kenapa ya begitu ya? Kenapa setiap Arsenal mau ngelakuin sesuatu ada aja yang Apa yang beda dari Klopp sama Si Slot? Arsenal lagi. Sebentar, apa yang beda dari Klopp sama Slot? Sampai kita melihat apa bahasa relax. Ini memang ini harus dipelajari Pak Ole. Bagaimana dari satu sosok kuat dengan kesuksesannya estafet Rapi. tetap. Iya. Jarang terjadi di Jarang. mana-mana. Bola non bola. Susah. Ini harus betul-betul pelajari. Yang Slot ini kebijaksanaan Slot, Arne. ada yang bilang adalah kultur pada zaman Klopp itu dijaga 100%. Betul. Semua yang menjaga non technical bolanya latihan diserahkan sama Slot ke Arnold, ke Van Dijk, Ke leader Salah. ya?
yang udah memang secara 5-6 tahun jadi Nguasain lapangan. Slot murni urusan taktik. Urusan culture di orang. Nah, culture yang nggak dirubah. Dan ini memang harus pelajari karena top. Juga untuk urusan apa namanya? Ya Allah, tengah-tengah ngomong juga suka lupa ya. Suka lupa. Tadi udah di ujung tuh kalau udah di ujung. Dan juga untuk urusan Nyari duit. Apa tuh? Gue lupa lagi. Sepatu. Apa technical das lapangan non Culture, technical? ruang ganti. Technicalities, taktik dan juga kan ada perubahan taktik dari yang Iya. dari gegenpress Gegenpress, sampai iya. sekarang. Iya. Jadi Apa? Apaan? Iya, Direct kesalah. Iya mulu nih gua. Nyimak. slot relation salah satu relationist dan hybrid positionist modern yang agak apa namanya? Bola modern agak fleksibel tapi nggak se-fleksibel Klopp ya. Menurut gue fisiknya pemain Liverpool ini udah dimapras zaman Klopp. Secara physicality ya. Mau jawab? Mau jawab. Sentuhan slot itu mereka seperti Siap. Kayak ada relief. Saya siap. Kayak ada relief juga. Enggak, nih Arne Slot nih juga punya, ngerti gak? Punya hikmah semacam kayak nih gue kasih hikmah ke Dia Arne Slot. langit, dia main langit. Iya nih, dengar dulu. Langit. Dengar lu, Hancur si teori Arne lo Slot tadi. ini punya kemampuan manajemen pemain itu cakep dari zaman dulu di Belanda. Dia tuh maksudnya, gamenya padet, apa segala macam, ngerti gak lo? Oh nih rotasi kemarin, tahu nih posisi cukup nih enggak, ngerti gak maksud gue? Nah ini Liverpool nggak rotasi nih. Enggak, tapi waktu yang ngerti waktu maksudnya. lawan kemarin FA rotasi Kalah. Kalah di situ kalah. Gagal udah argumennya. Nah, itu Gimana? Lu Udah dari saya sendiri. itu. Dan juga kita melihat terakhir dari saya Muhammad Salah yang Waduh. Ini kita bisa 1 jam ngomongin salah. ini. mempunyai kematangan intelijen yang sudah mentok ya. Iya. Dan ya, jadi memang meant to be lah Per Liverpool. hari ini Mo Salah 41 gol dan assist. Nice. Hanya di IPL. Dime. Gila. Hanya di IPL. Hanya di IPL. Itu dime banget sih itu. Gila ya. Gila. Semua pecinta FPL ya udah pasti. Ballon d'Or. Keren sih Salah tuh. Oh iya, wajib Ballon d'Or sih menurut gua. Kalau Kalau nggak menang piala? Hah? Kalau nggak menang piala, cuma Nggak piala apa-apa, Premier League nggak doang. usah. Premier League doang. harus Champions League tapi Enggak, minimal Premier League. double winner. Nggak Premier League aja cukup. Enggak, kalau nggak double winner nggak adil lah, ada Vini. Ada Vini. Loh, gini, Ballon d'Or itu penghargaan untuk performa pribadi, personal. Tapi kan Pemain. based on-nya Ada Trofi, tim iya. kayak juara Premier League ngaruh. Sama itu juga Yang dia- paling dekat ke Salah si Rafinha sebenarnya yang paling dekat. Rafinha juga, iya. Secara Sebelah kiri ya? Iya, secara cuman GA dan- sedikit. Tapi left Anthony di La Liga udah golin Rafinha berapa? di Udah Iya. dong. Abis Salah Rafinha ke Anthony. Nggak, anggapannya nggak. Gue bukan bilang dia Ballon d'Or, cuman Sumpah lu ngomong Anthony. menurut gua, nominasinya ada minimal gitu. menurut gua nggak disrespect tuh La Liga. Dan gua nggak tahu kenapa Anthony mendadak jago, cuman menurut gua liganya perlu dipertanyakan. Ya. Lah, kok Liga MU-nya pertanyakan gimana sih lo? Kalau terus-terusan anjing kayaknya. Kok jadi Anthony? Kalau kita main ilmu eliminasi, ini bermasalah. Ini bermasalah. Ini semua pergi, tinggal 1 nih. Ya ini yang bermasalah. Ya makanya. Yang lainnya yang 3 jadi benar. Lu juga aneh. Yang lain 3 jadi benar. Dan Rafinha di terus-terusan. Champions League Lah, proven. nggak ada Vini yang ngom- Champions League proven. Gak ada yang ngomong Rafinha Rashford masalah, jago, gak ada yang masa ngomong nggak Sancho nyambung? jago, gak ada yang ngomong Anthony jago. Tapi ketiganya setelah keluar improving. Anthony balik lagi. Ntar Anthony tuh bilang, gua butuh sekarang yang gue butuh adalah dapat Angin segar. spot saya. Angin segar. Gue seneng sama mataharinya. Gue Iya, cinta dia- Real dia- Betis. Kan tapi dia balik lagi. Ya udahlah, Iya, itu kan iya. omongan mulut. Oke, kita aja. kembali lagi, kita kembali Iya. ke Liverpool. Sekarang tinggal Arsenal yang kita bahas. Menurut fansnya juga berat. Berarti kita bungkus nih ya, kayaknya. Bungkus Liverpool. Menurut gua. Secara realita ya kita harus Iya. menerima. Kalau emang ini nggak cuman secara apa yang terjadi di lapangan, tapi secara hal-hal yang di luar lapangan juga kayak faktor yang mereka bisa Cedera fit. salah mungkin. Ya nggak Itu faktor X yang besar loh. Bukan, gue Iya. bilang, maksudnya dia bisa stay fit juga selama ini, terlepas itu juga dari keberuntungan atau apa yang dilakukan Arne Slot. Ya faktanya mereka fully fit, hampir semua. Ada beberapa cedera, Gakpo pun juga ada cedera, cuman key playernya Van Dijk, Salah, Gravenberch, McAllister. nggak cedera, Leadersnya ya. McAllister nggak cedera. Secara strukturnya tuh
Bahkan ketika Alisson cedera pun Kelleher bisa menggantikan dengan sangat amat baik. Betul. Ya. Jadi secara apa yang di lapangan dan di luar lapangan emang Liverpool pantas untuk juara. Cuman yang apes ini sebenarnya satu Rim. Dan semuanya yang apes adalah lagi-lagi FSG bisa keluar dari masalahnya dia. Maksudnya dulu zaman Klopp dia kan juga owner yang jelek kan. Ya. Tapi kapabilitas Klopp yang sangat luar biasa bisa overcome itu untuk juara. Ya. Dan sekarang dia cuma transfer Chiesa doang sama Mamardashvili nanti tahun depan. Sama Omar Marmush Bisa juara lagi. Iya. Gitu loh. Gokil ya. Dan itu ya Nggak ngerti gue kenapa ya. Kenapa bisa Kayak Arsenal kayak terkutuk gitu kenapa ya? beruntung banget. Enggak semua nih Arsenal. Gitu nih hidup. Tuh nggak? Nah, kita Nggak, Yaudah, tapi kayak terakhir dari gue terakhir ya, karena kita udah taruh bungkus. Gua mau. Juara Liverpool. Apa terakhir dulu? Menurut gua kita terlalu ngasih flower ke Salah. Loh, memang Sabet give him all the flowers in the world. Iyalah. sebentar. Harus. Gravenberg. Oh iya, top. Gravenberg match tadi. Top. Top. McAllister match tadi. Top. Soboslai juga Soboslai. top. Van Dijk, Konate top. Solid. Kadang-kadang orang Semua top. karena keberadaannya lu jadi keren. Nah, tuh denger tuh kalam kata-kata Kadang-kadang hari ada ini kayak Pak gitu. Mamat. Lah itu gua Satu orang karena dia semuanya jadi ikut bagus. Nah. Kadang-kadang. Ya sama kayak maksudnya kayak Madrid era CR segala macam ya kita lu pasti ada Ya, icon lah. ada Modric, ada Kroos, ada iya. Casemiro tapi yang jadi player utama yang disebutin kan CR. Nah, salah ini Udah Rim cukup main Rim. playernya ya enggak menurut gua Salah tuh nomor 1 top Ballon d'Or, better than Henry, better than Hazard. Oke lah. Lu ke belakang kayak Oke lah. Oke lah. Lu kayak yang sekarang. Oke lah. Ini mau nusuk-nusuk. Itu oke lah. Gue udah setuju di situ. Gue udah oke, bagus. direkam loh, Rem Cuman- setuju better than Hungry. Apa? Direkam loh, better than Hungry beneran. Puter terus lu bikin JJ. Walat. Nah, Allah. Dikutuk, Ongri itu, dikutuk. Ongri itu yang Ongri. ngirim Ongri. Kiriman Ongri itu. Liverpool tapi early seperti Chelsea terakhir kalau gua tahu ya koreksi gue. Chelsea 2005 2006 se-early ini Ya. untuk juara. Ya. Sealed Bungkus. dan dia bisa fokus ke Eropa. Menurut gue this is Liverpool season ya. Jangan Champions League sih. Nah, ini terakhir pertanyaan dari gue. Dan pertanyaan dari gue juga ya, abis lo. Kalau dari gue, dulu. bagaimana nasibnya Liverpool dengan Salah, Van Dijk dan Arnold? Tidak perpanjang kontrak. Iya, itu Selesai pertanyaan lah. gue. Menurut gue riset sih. Riset dalam konteks kembali menjadi regular Big Four aja Setuju gue. sementara. Setuju gue. Sambil kebangun lagi. Gue Ya. nggak yakin lagi, jujur gue nggak yakin. Masa lu drop kayak MU gitu? Enggak itu enggak. Gue ada kemungkinan mereka masih fight. Masih fight. Masih fight. Gila Lu Gravenberg. nggak bisa. Mavericknya harus ada, nggak bisa. Tiga-tiga kuat banget. Nggak itu. bisa. Lu harus ada satu. Van Dijk. Van Dijk, Ini PA. mereka- Salah nggak mereka habis bisa. ngambil pemain yang problematik di tim sebelumnya, Chiesa. Di tim sampah sebelumnya ditarik, disiapin buat season depan. Mau masuk Pai? Enggak, menurut gue riset akan menjadi regular top 4 bukan Iya. hancur. Dan harapan gue City musim depan masih tetap kayak gini ya. Dan Arsenal pemainnya fit semua, ya Allah. Nah, ini terakhir dari gue penutupan ya. Harapan dia doang. Prediksi Big Four akhir musim. Liverpool, Arsenal, Liverpool. Masih. Masa Arsenal Kita satu atas? baca dulu sana dulu. Liverpool, Arsenal, City, Forest. Forest masih di 4. Champions League Forest. Kalau gue Liverpool, Arsenal, City, MU. Wow. Mungkin. Enggak, secara matematik udah nggak mungkin. Secara matematik udah nggak mungkin. Oh iya. Nah, Rontok semua rontok kecuali Kalau Rontok. Mamat sama Basya prediksinya 3 terbawah aja. Ya udah, berarti Mama Tambasya gue enggak. Karim Mamat Karim, Mamat Karim. no Forest. Dia Liverpool, Liverpool, Arsenal, City, Forest. City Forest. Gue Liverpool, Arsenal, Forest, Newcastle. So asik, so bisa, asik. Halo? So asik, so asik. Newcastle kuat anjir, So Newcastle asik, so gila. asik. So asiknya gede dia. Forest atau Enggak Newcastle gue. juga. Gue Liverpool, Arsenal, City, Chelsea. Keren ini. Keren nih, punya prediksi Chelsea, keren. masa nggak berhenti? Enggak, dia punya prediksi keren. masa Lagi- berhenti ngejilat enggak, oleh? enggak, dia punya prediksi keren. Oleh itu buat apa ngejilat oleh? Enggak, jilat apa enggak? Jujur. Enggak, jujur. Ah. Karena ada track record, karena ada Ini track kalah record. terus nih dari kemarin-kemarin nih. Kan gak ada masalah, tetap dapat Big momentum. Four. klek, lari Iya. lagi. Semua tim bisa seperti itu. Iya makanya Iya. apakah Chelsea tidak Dia mungkin percayanya sama melakukan Chelsea hal itu? santai aja dong. Iya.
Santai aja dong lu. Kan lu Gila. gak didiskusi Big Four nih. Santai aja. Kita menang Europa League, Champions League. Itu dia makanya. Iya. Season depan kita pada ngomongin Champions League. Musim ini gue nonton Europa League ya. Gue tonton tuh round of 16. Kita preview. MU lawan AP juga gue nonton. Review ya, kita preview Emang dari itu. menang. Dia nonton juara dunia, kita liburan ke dunia. Ya. Lagi liburan di turnamen. Lu lawan Kevin Dix di 16 besar lawan Kevin Dix. Itu dia. Bye Copenhagen. bos. Itu dia. Copenhagen. Copenhagen dia. Dia lawan Sociedad. Kok Kevin Dix, Kevin? Tuh Kubo. Kita lawan Kubo. Oh, tapi dia Mas ada, Zubimendi. ada satu main Chelsea yang dahsyat sih. Dan ini Premier League jarang dapet. Siapa nih? Estevao pakai dapet. Tahun depan. Depan di goreng-goreng Estevao udah kelamaan. Santai aja. Pecah banget tuh, Pan. Paling kayak Sancho. At the end of the day beli main banyak. Thailandnya gila. Paling Sancho. Udah capek Lu apa goreng lu? Palmer. Prediksi? Capek goreng Palmer. Gua prediksi Iya, Palmer udah gak bisa digoreng, sekarang gorengnya Estevao. prediksi gua Liverpool, City, Forest, Newcastle. Lah Arsenal 5. serius. Europa League Arsenal. Europa League. Arsenal 5. Lo ada suasiknya lo sama. Enggak kalah mulu nih sampai akhir musim, kalah terus nih. Gua Liverpool, Arsenal, Forest, Chelsea. Kok nggak ada City? City nggak masuk Champions League lah. nggak masuk. Make sense juga sih. Bisa jadi. Boleh lah, orang percaya diri boleh. Iyalah, santai aja. Walaupun Bisa kesian Forest, boleh, Newcastle walaupun bisa kesian. juga. Agak hianat. Menurut gua Big Four layak. Chelsea layak banget. Kenapa City nggak layak? Mampu. Enggak, City juga layak, cuma kan yang perang nih. Oh. Balapan. Siapa yang bisa ngerebut Forest, duluan? Forest. Season ini Chelsea. layakan Bournemouth. Forest, Chelsea. Forest. Forest. juga, Kalau iya. kita ngomongin layak, Ipswich gak layak degradasi. MU harusnya degradasi. Nah, layak kan? Benar. Kenapa Bener dia ya? ngomong enggak layak? Benar. Jangan dong. Layak MU Walaupun degradasi. agak setuju Tolong Logo lah Akil ya. itu disensor. Oke. Sekali aja setahunnya cukup setahun. Oke Newcastle teman-temanku juga. tersayang, terima kasih malam ini. Terima Malam yang kasih. panjang sampai 3:30 nih kita Menyedihkan juga malam ini. ngobrol-ngobrol bola ya kan. Thank you Bung Nugi, Aman. Bung Hasan, Terima kasih. Basya, Karim, Amrabat. Buat kalian yang suka banget sama Pojok Debat, episode selanjutnya kita udah balik ke ruangan kecil kita itu. Dan juga jangan lupa subscribe, nyalain notification bell-nya. Selalu pantengin Grombol di semua sosmed, follow, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Let's go. Vamos.